Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mencoba memaparkan materi tentang analisis time series musiman menggunakan RStudio. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 2 beranggotakan 6 orang, yaitu saya sendiri sebagai pemateri pertama, Rahmiani Putri Utami. Selanjutnya rekan saya Nur Fadila sebagai pemateri kedua. Selanjutnya Fatrison sebagai pemateri ketiga, Sumiarti sebagai pemateri keempat, Ira Pahira sebagai pemateri kelima, dan Indra Jaya sebagai pemateri keenam atau terakhir. Langsung saja untuk melakukan analisis tersebut, kita memerlukan beberapa library. Sebelumnya, jika library tersebut belum diinstal, maka kita perlu menginstal package masing-masing. Kebetulan di sini saya sudah menginstal library yang kami gunakan, jadi kita tinggal merun semua library dari T-Series, Forecasting, Nortest, Lamtest untuk Lamtest dan Normality Assessment untuk menguji apakah residualnya sudah berdistribusi normal atau tidak. Selanjutnya yaitu library Read Excel untuk membaca data set yang akan kita gunakan. Kebetulan kesempatan kali ini kami menggunakan data set Excel tentang penerbangan. Sebelumnya kita perlu mengimpor dataset from Excel, lalu akan tampil seperti berikut. Lalu kita browser untuk mencari di mana letak data yang kita akan gunakan, dataset yang akan kita gunakan. Lalu setelah dipilih, kita klik open, lalu akan ada lokasi di mana penyimpanan data kita. Itu dapat di copy, lalu diimport, lalu dimasukkan di R. Setelah itu kita dapat melihat data. Lalu selanjutnya kita akan melabeli data ZT dan T. Untuk data ZT untuk jumlah penerbangan dan data T untuk bulan. Selanjutnya yaitu tahap identifikasi. Tahap identifikasi di sini menggunakan time series plot, yaitu jumlah penerbangan. Jadi kita menggunakan sintaks ts.plot jumlah penerbangan. Setelah di run, hasilnya adalah plot di samping, di mana di sini dapat kita lihat bahwa plot tersebut belum stasioner dalam rata-rata dan varians. Baik, itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, di mana kita akan melihat plot ACF dan PACF-nya dalam data jumlah penerbangan. Di sini kita akan run. Terus yang muncul itu plot ACF-nya, di mana plot ini datanya itu belum stasioner karena datanya ini turun secara lambat pada leg-leg musiman. Selanjutnya kita run lagi. Pada plot ACF ini sama dengan plot ACF sebelumnya, di mana datanya juga belum stasioner karena datanya ini turun secara lambat. Selanjutnya kita run lagi dan kita akan lihat plot PACF-nya. Dapat dilihat pada plot PACF-nya ini masih ada leg yang datanya turun secara lambat, sehingga kita
mengindikasikan bahwa datanya belum stasioner dalam rata-rata non-musiman. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang differencing non-musiman. Jadi kita bisa melihat plot ACF series 5 penerbangan. Lihat dari plot ini, plot ACF-nya menurun dari kiri atas ke bawah, maka dikatakan bahwa data tidak stasioner dalam rataan, sehingga kita akan melakukan differencing dalam non-musiman. Pada plot time series setelah differencing terdapat non-musiman, plotnya sudah mengindikasikan bahwa sudah stasioner dalam rataan karena datanya sudah berfluktuasi sekitar garis 0. Pada kedua plot ini digunakan untuk menentukan model awal non-musiman. Sekian dari saya. Saya akan melanjutkan materi dari differencing data non-musiman. Selanjutnya, setelah melakukan differencing, maka kita akan melakukan pengecekan kestasioneran data. Yaitu yang pertama, kita akan melakukan transformasi data dengan perintah diff pada leg 12. Nah, selanjutnya kita run dan akan muncul data yang sudah ditransformasi. Selanjutnya, setelah melakukan transformasi data, maka kita akan melihat plot time series dari data yang sudah ditransformasi. Selanjutnya, dari hasil transformasi dapat dilihat bahwa datanya sudah stasioner karena sudah dapat menarik garis horizontal yang sejajar dengan sumbu T. Ini mengindikasikan bahwa datanya sudah stasioner dalam rata-rata non-musiman. Selanjutnya, ketika datanya sudah stasioner, maka kita akan melakukan pendugaan model ARIMA. Yang pertama, di plot ACF. Di plot ACF ini menunjukkan bahwa datanya cut off after leg 1 dan cut off after leg 2. Dan di plot PACF-nya menunjukkan datanya cut off pada leg 1 dan cut off pada after leg 12. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa ada beberapa model yang akan muncul, yaitu yang pertama model 110011 dan 011011. Sekian materi dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Untuk melanjutkan menjelaskan sintaks dari peramalan ARIMA. Langsung saja, terdapat beberapa dugaan model ARIMA sementara. Yang pertama yaitu model ARIMA pertama 011 dan 011 musiman 12. Model kedua 011 dan 111 musiman 12, dan model yang ketiga yaitu 011 dan 110 musiman 12. Langsung saja kita akan mencoba untuk meran yang model pertama, yaitu fit ARIMA dalam kurung jumlah penerbangan, order sama dengan C110, seasonal sama dengan list order sama dengan C011 periode 12. Langsung kita run dan hasilnya yaitu AR1 min 0,4932 dan seasonal
MA1-nya yaitu min 0,7357. Selanjutnya yaitu diagnostic checking, itu kita akan menguji kesignifikan parameter. Langsung kita run. Dari hasilnya itu AR1 dan seasonal MA1-nya sudah signifikan. Selanjutnya yaitu kita akan mengecek apakah sudah white noise. Langsung saja kita run. Hasilnya menunjukkan bahwa sudah white noise karena p-value-nya sudah lebih besar dari 0,05 yaitu 0,4572. Dan yang terakhir yaitu Shapiro-Francia di pengujian apakah sudah berdistribusi normal atau tidak. Kita run juga. Dan hasilnya itu juga sudah berdistribusi normal karena p-value-nya juga sudah lebih besar dari alpha 0,05 yaitu 0,2023. Artinya model yang pertama ini sudah memenuhi. Itulah tadi materi yang sempat saya bawakan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Dari hasil penjelasan teman saya sebelumnya, di sini kita memperoleh model ARIMA sementaranya yaitu 011, 011 atau ARIMA 110011. Nah, di sini pertama kita akan mencoba menggunakan model 110011. Ini kita akan melakukan diagnostic checking atau uji kesignifikanan parameternya. Nah, di sini terlihat bahwa nilai parameternya sudah signifikan. Selanjutnya kita akan melihat apakah residualnya sudah white noise atau belum. Nah, p-value-nya di sini lebih besar daripada alpha, artinya hasilnya sudah signifikan atau sudah white noise. Nah, selanjutnya kita akan melihat apakah distribusi dari model tersebut sudah berdistribusi normal atau tidak. Nah, di sini terlihat bahwa p-value-nya 0,2015 lebih besar daripada alpha, artinya distribusi dari model ARIMA ini sudah berdistribusi normal. Selanjutnya kita akan masuk ke model kedua, yang dimana modelnya itu ARIMA 011 dan 011. Yang ini ARIMA non musiman dan ini ARIMA musimannya. Nah, kita akan melakukan uji diagnostic checkingnya juga, yang dimana untuk menguji kesignifikanan parameter. Nah, di sini juga terlihat bahwa uji kesignifikanan parameternya juga sudah signifikan. Selanjutnya kita akan melihat apakah residualnya sudah white noise atau belum. Nah, di sini juga lebih besar daripada alpha, artinya sudah white noise. Dan kita lihat apakah distribusinya sudah berdistribusi normal atau tidak. Ternyata pada model kedua
distribusinya juga sudah berdistribusi normal. Nah, di sini ada dua model yang semuanya memenuhi syarat-syarat atau memenuhi apakah sudah white noise atau sudah berdistribusi normal. Karena keduanya memenuhi, maka kita akan melihat nilai AIC yang terkecil. Nah, di sini terlihat bahwa model pertama nilai AIC-nya lebih kecil daripada model kedua. Maka dari itu, untuk melakukan forecasting di sini kita akan menggunakan model pertama. Nah, di sini hasil forecastingnya terlihat pada 12 bulan ke depan akan menghasilkan jumlah penerbangan sebagai berikut. Adapun plotnya seperti ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.